Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas lanjutan tentang materi aplikasi turunan. Setelah di pertemuan sebelumnya kalian belajar tentang aplikasi turunan juga, tapi bagian A. Nah, bagian A itu apa? Coba kita refresh lagi pemahaman untuk yang materi kemarin. Jadi bagian A, kalian diminta untuk menentukan nilai maksimum dan minimum dari kurva sebuah fungsi. Apa aja sih kira-kira langkah-langkah yang harus kalian lakukan untuk dapat menentukan nilai maksimum dan minimum? Nah, yang pertama harus dicari adalah turunan pertamanya. Turunan pertama kalian bikin sama dengan 0. Lalu kalian lihat di sini A-nya, apakah dia kurang dari 0 atau lebih dari 0. Kalau dia kurang dari 0, maka itu akan jadi nilai maksimum. Sementara kalau A-nya lebih dari 0, itu akan jadi nilai minimum. Nah, ketika kamu mencari bagian satu ini, turunan pertama yang sama dengan 0, kamu akan ketemu nilai X-nya. X-nya itu berapa? Ya udah, kalau sudah dicari X-nya ketemu, nanti kalian masukkan ke dalam turunan pertamanya ini, baru ketemu nilainya maksimum atau minimum. Seperti itu. Lalu, untuk materi selanjutnya, ini masih tentang aplikasi turunan, tapi bagian B. Bagian B itu adalah tentang interval atau selang kemonotonan kurva sebuah fungsi. Jadi misalnya ya, saya punya sebuah kurva di sini. Kurvanya ada naik, turun, naik lagi seperti itu ya. Nah, kalau turunan pertamanya itu lebih dari 0, dia akan dikatakan sebagai fungsi naik. Sementara kalau turunan pertamanya itu kurang dari 0, dia akan disebut sebagai fungsi turun. Nah, kalau dia diam atau tidak berubah bentuk, maka disebut sebagai fungsi stasioner atau titik puncak. Kalau di kurva ini, mana sih yang merupakan fungsi naik dan fungsi turun? Ya, kamu lihat aja. Ini misalnya ya, kurva ini merupakan sebuah lintasan perjalanan dari seekor semut. Semutnya ada di sini. Nah, semut ini akan berjalan ya kan ke arah bawah situ. Maka ini disebut sebagai fungsi turun karena dia arahnya ke bawah. Sementara ketika dia naik begini, itu akan disebut sebagai fungsi naik karena arahnya ke atas. Lalu fungsi stasioner itu apa? Fungsi stasioner itu letaknya ada di puncaknya, entah itu di bawah atau di atas. Jadi kalau di sini dia akan jadi fungsi stasioner ketika posisinya ada di bagian C. Jadi mengalami perubahan arah dari turun jadi naik seperti itu, atau naik jadi turun. Berarti di sini stasioner, di sini juga stasioner. Seperti itu. Oke, kita akan coba lanjutkan ke contoh soal. Diberikan fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 minus 6x kuadrat plus 9x plus 1. Kalian diminta menentukan interval x agar fungsi itu selalu naik dan fungsi selalu turun. Kalian harus ingat ini ya. Fungsi dikatakan fungsi naik ketika turunan pertamanya lebih dari 0. Jadi kalau kalian mau cari ini fungsi naiknya, kalian harus cari turunan pertamanya yang lebih dari 0, seperti ini. Fx-nya sudah disebutkan di atas, maka kita bisa cari turunan pertamanya adalah 3x kuadrat min 3x kuadrat minus 12x plus 9 lebih dari 0. Nah, karena bentuknya begini, kamu bisa menyederhanakan. Jadi semua bagian akan dibagi dengan 3. Yang depan jadi x kuadrat minus 4x plus 3 lebih dari 0. Kalau kalian faktorkan, maka ini akan jadi x minus 3 dan x minus 1. Dia lebih dari 0, ya kan? Kalau dikali sama dengan minus 3, kalau dijumlah sama dengan minus 4. Dari sini kalian dapat nilai x-nya adalah 3 atau x-nya sama dengan 1. Karena dia bentuk pertidaksamaan, untuk mencari
intervalnya kalian harus membuat garis bilangan. Garis bilangan itu sudah ada ya dipelajari di kelas 10, jadi saya tidak akan menjelaskan banyak-banyak. 3 dan 1, yang lebih kecil ditaruh di sebelah kiri, maka di sini akan jadi 1, sementara di sini akan jadi 3. Nah, terus bagaimana cara menentukan nilainya? Nilainya kamu lihat ya, ini di depan x kuadrat itu kan 1 ya. 1 itu kan positif, ya kan? Kalau positif berarti tanda di sini juga ikut positif. Lalu di sini negatif, di sini positif. Jadi ngikutin dari A-nya. Kalau misalnya nanti minus 1 gimana, Bu? Ya udah di sini minus plus minus, tandanya harus selang-seling. Dan ini hanya berlaku untuk bentuk kuadrat. Kalau dia bentuk pangkat 3, dia bentuk pangkat 4, pangkat 5, dan seterusnya. Kamu harus cari dengan menggunakan tester. Tester itu apa? Coba. Kita akan coba ya. Misalnya, kamu harus memilih sembarang bilangan yang dia itu tidak termasuk dalam batas. Ini batasnya. Yang tidak ikut dalam batas. Misalnya saya akan pakai 0. 0 itu pasti ada di sebelah kiri 1, ya kan? Di sini misalnya saya ambil x-nya sama dengan 0. Ini saya masukkan ke dalam turunan. X-nya diganti 0, maka akan jadi 0 kuadrat dikurang 4 dikali 0 itu 0 ditambah 3. Oh, nilainya 3. 3 itu kan nilai positif. Nah, maka di sini ditulisnya positif. Seperti itu. Bu, saya nggak suka 0, saya mau pakai 10. Oke, kita coba pakai 10. 10 itu posisinya ada di ujung kanan, ya kan? Nih, saya akan coba ganti X-nya jadi 10. Maka turunan pertamanya akan jadi 10 kuadrat 100 minus 4 kali 10, 40 ditambah dengan 3. Ya kan? 100 minus 40, 60 tambah 3 berarti 63. Oh, 63 nilainya positif juga. Ya sudah, berarti di sini positif. Seperti itu. Nah, karena yang diminta tadi fungsi naik itu adalah yang dia lebih dari 0, lebih dari 0 itu berarti kan positif. Berarti kan di sini nih, sebelah kiri sama sebelah kanan. Ini bagiannya, maka kamu bisa menentukan intervalnya. Berapa itu? X-nya kurang dari 1 atau X-nya lebih dari 3. Oke, berarti interval agar fungsi f(x) selalu naik adalah, ya udah tadi ditulis X kurang dari 1 atau X lebih dari 3. Seperti itu. Itu untuk fungsi naik ya. Sekarang kita coba fungsi turun. Fungsi turun diingat syaratnya apa? Fungsi turun syaratnya f aksen x kurang dari 0. Penyelesaiannya sama ya kan? Sampai di bagian ini dia akan sama. Lalu kan kamu ketemu ada garis bilangan. Garis bilangannya batasnya itu 1 dan 3. Nilainya kan juga sama kan? Plus, min, plus. Kalau dia kurang dari 0 itu artinya nilai yang negatif. Nilai yang negatif kan posisinya ada di tengah sini kan. Nah, nih. Maka intervalnya X lebih dari 1, X kurang dari 3. Seperti ini. Ini jawabannya untuk interval agar fungsi f(x) selalu turun. X-nya lebih dari 1, X-nya kurang dari 3. Seperti itu. Lalu saya lanjutkan untuk soal nomor 2. Nih. Oh, sebentar. Kalau ini kan kalian ada soalnya, terus kalian cari intervalnya gitu kan. Jadi istilahnya kayak dari kepala turun sampai ke kakinya gitu loh, sampai hasil akhirnya berapa. Nah, kalau soal yang ini itu kepalanya belum ketemu, tetapi intervalnya sudah ketemu. Berarti kamu harus mengerjakan mulai dari bawah dulu ke atas gitu kan. Gimana caranya? Gampang. Yang pertama harus kalian lakukan tetap kamu harus mencari f aksen x. F aksen x sama dengan ini kan 3
X kuadrat ditambah 2AX ditambah B. Karena dia minta hanya turun, maka dia akan kurang dari 0. Seperti ini. Itu untuk yang ini ya. Nah, di kalimat selanjutnya kamu ketemu intervalnya X lebih dari minus 1 dan X kurang dari 5. Min 1. Gini kan? Nah, kalau dari sini kan kamu ada ketemu X-nya, batasnya itu X-nya sama dengan minus 1 dan X-nya sama dengan 5. Begitu kan? Lalu kamu buat ke bentuk yang perkalian. X plus 1 sama X minus 5 gitu. Kurang dari 0. Kenapa kurang dari 0? Ya tadi, karena dia mintanya fungsi turun. Ya udah, ini kamu kali pelangi dulu. Dia akan jadi X kuadrat min 5X plus X minus 5 kurang dari 0. X kuadrat minus 4X minus 5 kurang dari 0. Dah, ini sudah ketemu hasil perhitungan dari intervalnya, ya kan? Kemudian bagaimana selanjutnya? Kamu harus bisa menyamakan. Kalau tadi di atas kan kamu udah ketemu ya, bentuknya 3x kuadrat plus 2ax plus b. Ini depannya adalah 3. Sementara di sini depannya adalah 1. Bagaimana caranya supaya dia jadi 3? Ya udah, kan berarti kita harus kali 3 dulu kan? Dikali dengan 3. Maka ini jadi 3x kuadrat minus 12x minus 15 kurang dari 0. Seperti itu. Nah, dari sini kamu sudah bisa menentukan A-nya berapa. Ini kan sama ya. Ini sama bagian sini. 2A sama dengan minus 12. Berarti A-nya sama dengan minus 6. Nah, tuh ketemu A-nya. Lalu B-nya berapa? B-nya udah jelas di situ. B-nya minus 15. Oke, sudah ketemu. Tapi pertanyaannya kamu diminta menentukan nilai A tambah B. Ya udah dicari. A tambah B sama dengan minus 6 ditambah minus 15. Hasilnya minus 21. Oke. Itu contoh soal yang kedua ya. Semoga kalian bisa memahaminya. Lalu untuk yang aplikasi selanjutnya, titik stasioner fungsi dan jenis ekstrim fungsi. Ini ada tulisan yang saya bold, nilai stasioner dan koordinat titik stasioner. Jadi kalau nilai stasioner itu artinya kamu diminta mencari nilai Y. Ingat nilai Y. Dulu banget saya pernah bilang Y itu sama dengan Fx, ya kan? Jadi kalau cari nilai ya udah berarti kamu cari ini. Sementara titik stasioner itu apa? Kalau kamu tahu diagram Kartesius yang seperti ini nih. Ini kan ada X, ini ada Y. Kalau ada titik di sini kan kamu tinggal mencari X-nya berapa, Y-nya berapa gitu kan. Jadi X, Y seperti ini. Maka yang disebut titik stasioner juga begitu. Kamu harus bisa mencari X, Y-nya berapa. Nah, karena tadi di bagian awal saya bilang fungsi stasioner adalah fungsi yang memiliki turunan pertama sama dengan 0. Kamu cari dulu turunan pertama dari si fungsi fx. Berarti dia akan jadi x kuadrat ditambah x minus 6 sama dengan 0. Sudah sampai sini, kamu tinggal memfaktorkan. Faktornya adalah x plus 3 dan x minus 2 sama dengan 0. Akan dapat nilai X-nya sama dengan minus 3, sementara yang belakang jadi 2. Seperti ini kan. Nah, ini ya. Menentukan nilai stasioner. Sekali lagi saya ingatkan, nilai stasioner didapat dari nilai Y. Y itu sama dengan Fx, di mana X-nya sama dengan minus 3 atau X-nya sama dengan 2. Lalu gimana? Ya udah, berarti kamu harus mencari satu persatu dari rumus fx yang ini. Sini ya. Kalau X-nya sama dengan minus 3, maka
F minus 3-nya jadi berapa? Sepertiga kali minus 3 pangkat 3. Minus 27 dibagi 3 berarti minus 9. Ditambah setengah X kuadrat. Minus 3 kuadrat itu 9 dikali setengah. 9 per 2. Ditambah 18 ditambah 8. Seperti itu. Yang ini hitung dulu ya. Minus 9 sama 18 ketemu 9. 9 tambah 8 17. 17 kalau dibikin per 2 kan berarti 34 ditambah 9. Udah ketemu 43 ya. Per 2 sama dengan 21 setengah. Nah, itu untuk yang X sama dengan minus 3. Lagi kita cari lagi yang X-nya sama dengan 2. Masuk ke fungsi f(x). X-nya diganti 2 semua. Jadi sepertiga kali 2 pangkat 3, 8. Ini jadi 8 per 3. Ditambah 4 kali setengah. 2 minus 12 ditambah 8. 2 sama minus 12 ketemu minus 10. Minus 10 sama 8 ketemu minus 2. Minus 2 kalau dibikin per 3 berarti jadi minus 6. Maka ini hasilnya adalah 2 per 3. Nah, sampai di sini kamu sudah bisa menentukan nilai stasioner. Ingat, nilai stasioner berarti apa tadi? Nilai Y-nya ya. Berarti nilai stasioner yang pertama adalah 2,1/2 dan 2 per 3. Itu kalau nilai stasioner. Kalau yang ditanya titik stasioner, jadi yang mana? Titik stasioner. Ingat, titik stasioner itu adalah pasangan X dan Y. Ya udah, pasangan X dan Y-nya gimana? Tinggal ditulis. X-nya yang pertama minus 3, pasangannya 21/2. Terus X yang kedua 2,2 per 3. Itu titik stasionernya. Seperti itu untuk mencari titik stasioner fungsi dan jenis ekstrim fungsi. Oke, kita lanjutkan ke selanjutnya. B2, jenis ekstrim fungsi dengan uji turunan pertama. Ada nilai balik maksimum, ada nilai balik minimum, ada nilai belok. Apa sih yang kayak gitu? Nih, tadi di depan kan kamu sudah dapat ya, ada kurvanya bentuknya seperti ini nih. Nah, tuh. Nilai balik maksimum adalah bentuk kurva ketika dia berbalik arah tapi posisinya ada di atas. Jadi yang mana? Yang bagian sini. Nah, ini namanya nilai balik maksimum. Sementara nilai balik minimum berarti yang ini kan? Nih, ada di bawah, berbalik arah tapi dia ada di bawah karena dia kan minimum, jadi lebih kecil. Jadi di bawah sini. Terus nilai belok itu yang seperti apa? Nilai belok itu kalau kamu pernah tahu gambar dari fungsi tan. Fungsi tan itu kan gambarnya begini ya. Nah, tuh seperti itu. Nanti kalau misalnya kamu mau cari di Google fungsi tan, pasti bentuknya seperti ini ya. Jadi dia dari ini naik sampai di sini dia naik lagi. Nah, di sini itu berarti nanti kamu dapat nilai belok ketika tandanya itu tidak berubah. Contohnya kayak mana, Bu? Oke, kita coba mengerjakan yang soal ini. Coba ya. Jadi, kalau misal kamu diminta menentukan titik stasioner dan interval naik turun belok dari fungsi f(x) sama dengan 1/4 x pangkat 4 min 4 per 3 x pangkat 3 plus 2x kuadrat. Hal pertama yang harus dilakukan sama. Kamu mencari turunan pertama, dibuat sama dengan 0. Turunan pertama dari dia, x pangkat 3 minus 4x kuadrat ditambah 4x sama dengan 0. Kemudian kamu coba faktorkan. Dari sini kan ini punya x, ini punya x, ini punya x. Jadi x-nya kamu keluarin di sini. X-nya dikeluarkan, maka dia akan sisa x kuadrat minus 4x plus 4 sama dengan 0. X-nya tetap, yang ini kalau difaktorkan akan jadi x minus 2 dan x minus 2.
sama dengan 0. Jadi punya nilai X-nya sama dengan 0 atau X-nya sama dengan 2, ya kan? Karena ini kan sama, jadi kamu tulis salah satu aja. Kalau udah seperti ini gimana? Kalau sudah seperti ini ya kamu cari, dibikin garis bilangannya. Batasnya adalah 0 dan 2. Ambil tester di masing-masing bagian. Misalnya saya ambil di sini X-nya minus 1 ya, berarti F aksen minus 1 masukin ke dia. Akan jadi min 1 pangkat 3, min 1, min 4 kali min 1 kuadrat, minus 4. Ditambah 4 kali min 1, minus 4. Kalau dari sini kan kamu lihat min 1, min 4, min 4, hasilnya pasti negatif kan? Maka di sini nilainya akan negatif. Seperti itu. Lalu di bagian sini kamu misalnya ambil F aksen 1, ya kan? Nilainya akan jadi masuk ke sini lagi. 1 pangkat 3, 1. Dikurang 4 kali 1 kuadrat, berarti minus 4. Ditambah 4 kali 1, tambah 4. Tuh, ini nilainya akan jadi, ini sama ini kan hilang ya, sisa 1 itu positif. Nah, berarti di sini positif. Kemudian yang di sini biar enak ngitungnya, saya mau ambil F aksen 10 gitu biar gede banget ya. Jadi kalau dimasukkan ke sini 10 pangkat 3, 1000. Dikurang 4 kali 10 kuadrat, 400. Ditambah 4 kali 10, 40, ya kan? 1000 dikurang 440, hasilnya masih positif. Oh, berarti di sini positif. Nah, kalau kamu lihat di sini bentuknya minus, plus sama plus, ya kan? Maka nanti kalau kita mau bikin sketsa grafiknya, dia akan turun di sini. Kan negatif kan dia turun. Kemudian akan mulai naik karena dia positif. Sampai sini dia naik lagi. Begitu. Ini apa namanya? Sketsa ya, sketsa grafiknya. Udah ketemu seperti ini kan. Nah, untuk mencari titik stasioner tadi seperti yang saya bilang, kamu harus cari X, Y-nya. X-nya kan udah ada 0 sama 2. Kamu masukkan ke dalam Fx. Ketemunya berapa sama berapa gitu. Lalu intervalnya, interval naik dan naik kah, turunkah, atau belokkah? Kamu lihat dari sini kan, interval dia itu akan naik, akan turun, akan belok. Ya udah kamu lihat tandanya, ini minus, ini plus, ini plus. Berarti nanti dia di sini turun, habis itu dia naik, habis itu di sini di posisi 2 ini dia akan berbelok seperti itu. Gitu, nanti silahkan kamu cari sendiri. Kalau nggak ngerti silahkan bertanya. Oke, lanjut. Ini yang terakhir, persamaan garis singgung. Rumus umumnya Y minus Y 1 sama dengan M dikali X min X1. Oke, sebelum ke sini dulu ya, saya mau cerita dulu nih, yang dimaksud persamaan garis singgung itu yang bagaimana. Jadi persamaan garis singgung itu pasti nanti kamu punya sebuah kurva parabola, ya kan? Kurva parabola itu bentuknya pasti yang X kuadrat itu pasti jadinya gambarnya bentuknya parabola. Nah, kalau ada sebuah garis nyerempet si kurva merah ini, terus di sini dia punya titik, maka garis biru ini disebut sebagai garis singgung. Garis singgung, dia menyinggung si parabola itu kan. Nah, syaratnya untuk bisa ketemu garis singgung itu apa? Syaratnya kamu harus tahu M-nya, M atau gradien atau kemiringan garisnya. Itu berapa sama titik ini, titik yang biru ini, titiknya X1, Y1, seperti itu. Nah, untuk mencari M sendiri, M di sini itu kamu bisa mencari dari turunan pertama. M itu sama dengan turunan pertama. F aksen X atau Y aksen. Gitu ya. Ini patokannya, silahkan kalian ingat-ingat. Lalu di sini ada kasus khusus. Kalau misalnya saya punya sebuah garisnya ada di garisnya tidak menyinggung parabola, tapi misalnya di sini nih, set kayak gitu.
garis kuning ini sejajar garis biru, maka kamu bisa mencari M-nya si garis biru dari mana? Dari gradien si garis kuning. Maka nanti kan dinyatakan gradien garis kuning sejajar dengan gradien garis biru, maka pakai yang ini, M1 sama dengan M2. Kalau nanti misalnya diketahui garisnya yang seperti ini, set kayak gitu, ini tegak lurus kayak gitu kan, yang diketahui garis hijau, kamu harus mencari M-nya si garis biru. Gimana caranya? Nah, kamu pakai yang syarat tegak lurus, M1 kali M2 sama dengan -1 kayak gitu. Yang sering dipakai adalah nomor 1 dan nomor 3. Loh Bu, nomor 4 yang berhimpit kenapa sama dengan yang sejajar? Iya, jadi begini, kalau misalnya nanti ada sebuah garis, dua garis dikatakan sejajar, kalau misalnya kan dia begini ya, ada garis yang pertama sama garis yang kedua ini. Nah, garis berhimpit itu yang mana? Garis berhimpit itu dia jadinya nempel nih, jadi dia di sini nih, sama gitu loh. Jadi kan sama-sama sejajar kan, cuma posisinya nempel gitu loh. Udah. Oke, kita mulai masuk ke contoh soal supaya kalian nggak bingung. Nih, kalian diminta menentukan gradien dan persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan X kuadrat plus 4X plus 3 di titik 4,3. Nah, tadi di sini kan saya bilang M itu adalah turunan pertama dari si fungsi fx. Fungsi fx ini adalah fungsi dari si kurva merah, ya kan, kurva parabola. Jadi kalau ini parabolanya, kurvanya itu kan yang Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Jadi dari situ kita bisa menentukan gradien. M sama dengan turunan pertamanya. Jadi hasilnya 2X minus 4. Itu M-nya. Sementara di sini kamu punya 4 ini merupakan X1, 3 ini merupakan Y1. Jadi X yang di sini kamu ubah jadi ini 4, ya kan, jadi 2 kali 4 minus 4, hasilnya adalah 8 minus 4 sama dengan 4. Oke, M-nya sudah dapat kan. Tadi ya saya bilang M-nya harus tahu, X1 sama Y1 nya kalian juga harus tahu, baru kalau sudah kalian bisa menentukan persamaan garis singgung. Nah, kalau dari yang sudah dikerjakan barusan ini, M-nya kamu sudah tahu, ya kan. Ini M-nya kamu sudah tahu, X1 sudah tahu, Y1 sudah tahu. Lalu harus cari apa lagi? Ya udah, berarti tinggal mencari persamaan garis singgung. Kalau saya singkat biasanya PGS, persamaan garis singgung. Pakai titik 2. Rumusnya Y minus Y1 sama dengan M gradiennya dikali X minus X1. Y minus Y1-nya 3 sama dengan M-nya 4. X minus X1-nya 4. Oke, Y minus 3 sama dengan 4X minus 16. Maka Y-nya sama dengan 4X. 3-nya pindah ke kanan kan, jadi minus 13. Oke, soal ini jawabannya gradien itu adalah 4, sementara persamaan garis singgungnya yang ini. Gitu. Asal kamu ingat syaratnya aja. Harus tahu Y1, harus tahu M, sama harus tahu X1. Kalau udah itu sambil merem kamu juga pasti bisa. Yang contoh soal terakhir. Kamu diminta mencari persamaan garis singgung pada kurva GX sama dengan 2X kuadrat min X plus 3. Berarti kan parabolanya yang ini ya. Dan sejajar garis Y sama dengan 3X min 2. Jadi kalau diilustrasikan, ini G, ya kan, terus ada garisnya yang ini misalnya. Nah, yang akan dicari itu adalah si garis biru. Nah, M-nya kamu harus tahu berapa, titik di sininya kamu harus tahu berapa. Kita coba dulu ya cari M-nya. M-nya dapat dari mana? Dapat dari si ini. M di sini, M garis yang ini kan. Dulu pernah belajar persamaan garis. Persamaan garis itu kan Y sama dengan M X plus C.
Jadi koefisien di depan X itu pasti gradien. Maka dari garis ini kamu ketemu M-nya sama dengan 3, ya kan? Anggaplah ini M1, ini M2. Jadi karena dia sejajar kan M1 sama dengan M2, berarti nilainya 3. Oh, berarti M-nya di sini ketemu 3. M-nya sudah ketemu. Yang harus dicari selanjutnya, kamu harus cari titik ini. Berapa? Ya kan? Caranya gimana? Caranya kamu harus mencari turunannya dulu. Turunan dari si garis ini. Sini ya. Turunannya dia kan berarti ketemu M lagi. Jadi 4X minus 4. Sementara sudah dibilang kalau M-nya itu nilainya 3. Berarti di sini sama dengan 3. Oh, sorry. Maafkan saya. Jadi ini 4X minus 1 gini ya. Karena turunan min X kan jadi minus 1. Lanjut, ini 4X sama dengan 4. Berarti X-nya sama dengan 1. Oh, X1-nya sudah ketemu 1. Lalu harus cari Y. Y-nya itu kamu masukkan kemana? Bukan ke persamaan garis yang ini, mentang-mentang di sini tulisannya Y. Ya kan, kalau kamu masukkan ke Y yang yang sama dengan 3X min 2, maka kamu akan ketemu titik, tapi titiknya itu posisinya di garis yang ini. Gitu. Yang harus kamu lakukan, kamu memasukkan X sama dengan 1 ini ke persamaan si kurva di sini. Ya kan, biar ketemu titik yang di warna apa nih? Hijau biru inilah ya. Kamu masukin nih. G, X-nya diganti 1 sama dengan 2 kali 1 kuadrat minus 1 ditambah 3 sama dengan 2 kurang 1. 1 tambah 3, 4. Oke, Y-nya ketemu 4. Tuh, berarti kalau mau mencari persamaan garis singgung P, G, S, rumusnya diingat Y minus Y1 sama dengan M dikali X minus X1. Ya udah, dicarikan P, G, S. Y minus Y1. Y1-nya kan posisinya di sini tadi 4 ya. Y minus 4 sama dengan M. M-nya 3 dikali X minus X1-nya 1. Berarti Y minus 4 sama dengan 3X minus 3. Y sama dengan 3X plus 1. Oke, sudah ketemu persamaan garis biru ini. Y sama dengan 3X plus 1. Nah, dari materi yang saya berikan hari ini itu memang cukup padat ya, walaupun saya tidak bisa memberikan materi ini secara langsung, tapi saya mencoba untuk membuat video ini supaya kalian bisa lebih paham. Jadi, kalau selama proses melihat video ini kamu merasa kebingungan di bagian mana, silahkan langsung ditanyakan kepada saya. Terus, kan saya nggak ngerti nih, kamu beneran nonton video ini sampai habis atau enggak. Jadi silahkan bagi kalian yang merasa nonton video ini, tulis nama kelas dan nomor absennya di kolom komentar supaya saya tahu kalau kalian sudah menonton. Gitu. Bagi yang sudah menonton nggak usah bilang sama teman-temannya, nanti teman-temannya tinggal tulis aja dia nggak nonton kan. Oke, begitu ya. Sekian dari saya. Selanjutnya kalian akan latihan di psikologi jam ketiga ya. Kalau ada 15 soal silahkan dikerjakan. Dari 15 soal itu seperti biasa kamu harus menuliskan caranya juga dikumpul di tempat yang sudah disediakan. Seperti itu, terima kasih, selamat pagi dan selamat belajar.